TV tentunya kembali lagi bersama saya yang akan memandu jalannya pertandingan di pertandingan kedua pekan terakhir dari Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung. Kini kita akan menyaksikan laga antara sang Kapolista yaitu adalah Pop3 sebagai juara di season kali ini dan akan bertemu dengan Ortu FC yang kali ini berada di peringkat ke-6 tentunya, di mana kedua tim ini bertabur emas yang tentunya berisi pemain-pemain legend, di mana dari Ortu sendiri ada Irwan Wijasmara, sedangkan dari Pop3 sendiri ada Cahya Sumirat yang akan head to head pada pertandingan kali ini. Jika melihat dari statistik keduanya, memang sejauh ini keduanya masih tidak begitu subur, baik dari Cahya Sumirat ataupun dari seorang Irwan Wijasmara, tetapi terlepas dari hal itu, keduanya sangat berpengaruh terhadap masing-masing tim. Baik Cahya Sumirat sebagai jenderal lapangan lini tengah ataupun dari Irwan Wijasmara sendiri pun sebagai target man di lini depan, keduanya sangat penting, sangat vital perannya bagi masing-masing tim. Di mana Irwan Wijasmara meskipun tidak sering mencetak gol, tetapi selalu menjadi salah satu pelayan dan juga pemain yang memberikan motivasi terhadap masing-masing pemainnya dari Ortu FC. Sedangkan dari Cahya Sumirat sendiri pun menciptakan keseimbangan di lini tengah dari tim Pop3 yang tentunya menjadi suatu modal bagi Pop3 untuk mencetak gol. Dan sejauh ini memang Dendi Apon sendiri pun menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya, di mana dirinya sempat mencetak 5 ataupun 6 gol kala itu, ketika memang dirinya sedang mengejar gelar top skor yang sedang berjibaku dengan Eki Nur Hakim ataupun seorang Andri Febri, hingga pada akhirnya membuat Dendi Apon pun sejauh ini menjadi pemuncak top skor sementara hingga pekan terakhir dari Bandung Premier League. Dan tentunya pemirsa, kini kita sudah tersambung ke lapangan. Ini dia Dendi Apon, salah satu pemain yang paling berbahaya di lapangan, pemain yang selalu menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan lawan dan tentunya selalu membuat kerepotan lini belakang dari masing-masing tim. Ini dia sang kiper yang akan dipertanyakan untuk Pop3 pertandingan kali ini, yaitu adalah seorang Nurdin. Ini dia Ridwan, salah satu marquee player yang dimiliki oleh Pop3. Pemain bertubuh gempal, tetapi ketika melakukan shielding the ball, dia selalu kuat. Ibarat ini seorang pivot, mungkin kita bisa berkaca pada seorang Evan Solumena, di mana dirinya menjadi salah satu pivot terkuat dengan body shielding yang sangat-sangat dominan. Ketika menahan bola, Ridwan selalu menjadi tembok, lalu memberikan umpan yang begitu berbahaya. Bagaimana pattern yang selalu menjadi ciri khas bagi Pop3 sejauh ini, namun belum ada tim yang bisa mengantisipasi hal tersebut. Mereka selalu menang, paling tidak dalam pertandingan tersebut mereka bisa mencetak 2 gol. Bahkan ketika seri melawan Bungas kala itu skor akhir kalau tidak salah adalah 2-2. Dan tidak hanya Pop3, sebetulnya Bungas juga unbeaten, tetapi mereka hasil serinya lebih banyak. Dalam 11 kali pertandingan mereka berhasil 7 kali menang dan 4 kali seri bagi Bungas FC dengan sejauh ini mengumumkan pertandingan kali ini, dan kita saksikan. Betul sekali. Tidak lupa ada gelandang yang sangat energik, yaitu gelandang muda, yaitu saudara Ricky Gatnika, Bung Aurel, yang memperkuat kesebelasan dari Ortu FC yang kali akan menjegal pergerakan dari Cahya Sumirat, Bung Aurel. Betul sekali, tentunya head to head kali ini akan diberikan terhadap seorang Cahya Sumirat dan juga seorang Irwan Wijasmara, karena keduanya adalah pemain legend. Betul. Pemain yang memiliki gelar sebagai marquee player yang tentunya harapannya bisa memperlihatkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Dan menarik di sini Bung Ayu, untuk seremonial pada pertandingan kali ini akan ada guard of honor yang akan diberikan oleh para pemain dari Ortu FC, di mana Pop3 sudah memastikan diri sebagai juara. Dalam 11 pertandingan mereka hanya mendapatkan 1 kali hasil seri, itu pun lawannya adalah Bungas. Betul sekali. Dan rata-rata dalam setiap pertandingan mereka paling minimal mencetak 2 gol, Bung Ayu. Betul sekali, Bung Aurel. Bertandanya begitu kolektivitas yang dijalankan oleh kesebelasan dari Ortu FC, Bung Aurel. Kita lihat kesebelasan dari Ortu menyambut kedatangan sang juara, Bung Aurel, ya. Betul. Suatu hal yang sudah bisa dirayakan oleh para pemain dari Pop3. Sudah jelas menjadi juara pada pertandingan kali ini. Bahkan sudah ditentukan dalam 2 pertandingan sebelumnya, di mana Pop3 sudah berhasil menjadi juara. Dan ini dia para pemain yang sudah memasuki lapangan, guard of honor yang diberikan oleh para pemain Ortu FC terhadap para pemain dari Pop3, di mana pada pertandingan kali ini tentunya
perayaan yang akan diberikan untuk Pop3 sebagai sang juara di musim kali ini. Smile Liga 1 Bandung Premier League musim kali ini telah mendapatkan juaranya, itu adalah Pop3. Dari 12 kali melakukan pertandingan kesebelasan, Pop3 hanya 1 kali seri saja, Bung Aurel. Bertandakan kesebelasan Pop3 kalau berasal dari Cimaung ini begitu solidnya, begitu bagusnya, sehingga meraih poin penuh, Bung Aurel. Betul, bagaimana penghormatan yang diberikan dengan sangat respect tentunya oleh para pemain Ortu. Ini pertanda memang bagaimana silaturahmi terus terjalin. Dan tentunya pemirsa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya telah berkumandang di lapang progresif Kota Bandung. Ini tandanya sesaat lagi kick-off pertama akan segera dimulai. Ini dia para pemain yang sedang melakukan handshake terlebih dahulu, bagaimana tos dan juga sebagai salam silaturahmi dari masing-masing pemain. Dan menarik di sini, di mana Irwan Wijasmana tidak menjadi kapten kesebelasan dan Cahaya Sumirat juga tidak menjadi kapten kesebelasan. Kini diberikan terhadap seorang Ridwan, pemain bertubuh gempal tetapi selalu menjadi ancaman di lini depan bagi masing-masing lawan. Betul sekali, Bung Aurel. Saudara Ridwan atau Ewok ini merupakan pemain yang begitu solid untuk diambil bola dari kaki seorang Ridwan, dan tetapi kali ini kita lihat seorang Ricky Gatnika yang akan menghadang pergerakan seorang Ridwan Ewok ini, Bung Aurel. Ya, ini dia Bapak Chandra tentunya akan memimpin laga pada pertandingan kali ini. Kita saksikan ini dia bagaimana sesi foto terlebih dahulu. Sangat enjoy sekali pastinya. Kita saksikan ini dia seorang Heru yang selalu menjadi kepercayaan dari pelatih Galang tentunya. Ini dia Dendi Apon, salah satu pemain yang selalu menjadi sorotan karena memang selalu menjadi ancaman lini pertahanan lawan, dan sejauh ini dia berhasil mengkoleksi sekitar 13 gol ya Pak Woyi ya. Top skor nampaknya tidak akan terkejar Bung Aurel ya sampai saat ini. Inilah foto season yang dilakukan oleh sang juara Bung Aurel. Ya, kita saksikan bagaimana sudah sangat tersenyum, sudah lepas sekali ini bagaimana Pop3. Betul. Ini memang suatu bukti dari konsistensi. Terlepas dari hal apapun itu, Pop3 selalu bisa memperlihatkan permainan terbaik meskipun mereka bermain dalam kondisi 10 pemain, tetapi mereka bahkan berhasil meraih kemenangan, Bung Wahyu. Menarik sekali. Betul sekali.
Inilah daftar susunan pemain dari kesebelasan sang juara Pop 3 FC klub asal dari kota Cimaung, yaitu penjaga gawang dipercayakan terhadap salah Alit Kurnia. 4 di belakang yaitu Wahyu Kopriana, Henry, ada Yudi Nugraha dan Abo. Sementara 4 di tengah Cahaya Sumirat, Indra Santika, Muklis dan Zaman. Sementara 2 di depan biasa dipasang oleh Ridwan Ewok dan Dandi Apon. 4-4-2 menjadi andalan tentunya pada pertandingan kali ini. Rian Rizal selalu menurunkan strategi terbaik. Bagaimana pada pertandingan kali ini selalu menjadi kepercayaan di mana Dandi Apon dan juga Cahaya Sumirat akan menjadi ujung tombak bersama juga dengan seorang Dendi. Dan inilah daftar susunan pemain dari kesebelasan Ortu FC yang diterapkan oleh Coach Galang dan Rapi sebagai penjaga gawang dipercayakan. Ada Apriliana, ada Ali Kristianto, Nandang dan Ramdhani. Sementara 4 di tengah, Arif Pratama, Ajang dan Zae. Sementara 2 di depan, yaitu Abdul Latif dan Irwan Wijasmara, Bung Aurel. Ihsan Jaya kembali ke lapangan, kini akan memberikan permainan terbaiknya. Kini adalah lawannya adalah sang juara dan tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Coach Galang karena pada pertandingan kali ini akan menjadi suatu hal pembuktian. Apakah bisa Ortu meraih kemenangan ataukah justru Pop 3 yang akan menunjukkan kehebatannya. Dan kick-off babak pertama sudah dimulai. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Pop 3 dengan jersey andalan mereka pink, putih. Pink tentunya menyerang dari sisi kiri ke sisi kanan layar kaca Anda. Sedangkan dari Ortu FC menyerang dari sisi kanan ke sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey kuning, hijau-hijau. Dan kita saksikan kini serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Pop 3 tentunya dari area sisi kiri. Seorang Zaman pindahkan saja bola ke belakang. Tidak ingin terburu-buru para pemain Pop 3 dalam bangun serangan. Betul sekali, Bung Aurel. Kita saksikan mereka coba membaca terlebih dahulu permainan dari lawannya. Dan coba membuka terlebih dahulu ruang yang bisa mereka manfaatkan. Rupanya kapten kepada seorang Henry, salah satu kapten andalan. Pemain legend lah namanya, seorang Henry ini di kubu Pop 3, Bung Aurel. Ridwan kembali. Pendek saja dia berikan. Muklis namanya. Betul. Kembali lagi ada Cahaya. Inilah sang pengangkut air kesebelasan Pop 3, Bung Aurel, yang begitu kekar tubuhnya, begitu kuat, Bung Aurel. Ini menjadi modal bagi Pop 3 sejauh ini. Betul. Dengan hadirnya seorang Cahaya Sumirat memberikan keseimbangan di lini tengah. Betul sekali. Kini adalah Ridwan. Masih Ridwan. Iya, ini dia ciri khas dari seorang Ridwan. Ridwan. Oh. 4 pemain coba dirinya lewati. Lalu terjatuh namun bukan merupakan suatu pelanggaran. Ihsan Jaya kali ini coba berlari dari sisi kiri. Ihsan Jaya cepat sekali dia berlari. Masih Ihsan Jaya. Ihsan Jaya baik sekali berbahaya. Oh, terjebak dalam posisi offside. Telat tuh memberikan bola tadi Bung Wahyu. Umpan terupas dilakukan Ihsan Jaya dengan mendorong bola ke depan, tetapi sayang pemain depan dari kesebelasan Ortu terlebih dahulu terperangkap offside, Bung Aurel. Gerakan begitu bagus dilakukan oleh Wawan Febriantonya Ortu FC, Bung Aurel. Iya. Mirip sekali dengan Wawan Febrianto, Bung Aurel. Kembali lagi Ihsan Jaya ini. Serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Pop 3. Berikan saja ke sisi sebelah kanan, yaitu adalah seorang Bambang. Bambang berikan saja bola pendek pada Cahaya Sumirat. Cahaya Sumirat berikan pada seorang Riki nampaknya di sana. Kembali lagi masih Riki. Tenang sekali Riki. Angkat bola ke sisi sebelah kiri. Siapa yang dituju? Berhasil ditutup dengan begitu baik. Dikuasai saja oleh seorang Dandi Rapi Irawan. Pendek boleh berikan. Heru. Ahmad Herudin tentunya. Kembalikan lagi ke depan. Pelanggaran terlebih dahulu nampaknya dilakukan pemain kesebelasan dari Pop 3 FC dalam melanggar pergerakan yang dilakukan dari Pigat Nika, pemain dari asal Ujung Berung, anak kandung dari Bapak Ikus, Bung Aurel. Ya, tentunya para pemain yang selalu menjadi andalan bagi Ortu. Meskipun demikian, kini nampaknya Ortu mencoba memperlihatkan suatu hal yang berbeda karena nampak penguasaan bola kini lebih didominasi oleh Ortu di awal babak pertama ini. Masih para pemain dari Ortu FC melalui Irwan Wijasmara baik sekali berikan umpan pada seorang Ihsan Jaya. Terjebak dalam posisi offside. Betul kembali sekali. lagi. Betul. Bagaimana skema yang coba diperlihatkan oleh
Ortu FC gagal kembali karena sudah terjebak dalam posisi offside. Betul, betul sekali. Umpan yang sangat baik dilakukan oleh Irwan Jasmara, Bung Aurel, tapi Iwan Jaya sudah terlebih dahulu terperangkap offset. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Kini adalah Cahaya Sumirat. Pendek bola saja yang berikan. Kembalikan lagi pada seorang Dendi Apon. Dendi Apon ke kanan. Siapa yang akan dituju oleh seorang Dendi Apon? Nampaknya adalah pemain nomor 13, yaitu adalah seorang Muklis. Kini adalah Ricky. Muklis kembali. Mencoba menilai bola. Ricky. Bambang. Ricky. Bambang. Coba dicuri oleh Heru. Masih Bambang. 1-2 dengan Ridwan. Masih Ridwan. Ridwan berputar-putar dia. Ridwan baik sekali. Gagal untuk memberikan umpan terupas pada seorang Dendi tadi. Ihsan Jae. Irwan Jasmara dihalau saja oleh Ricky. Tidak ingin mengambil resiko. Seorang Bokir ini dengan sangat begitu rajin melakukan pertahanan dan penyerangan. Ini dia seorang Ricky, Bung Aurel, seorang Bokir. Betul. Kita saksikan kembali lagi serangan yang coba dibangun oleh Ortu. Ihsan Jae. Irwan. Ricky. Serangan berbalik Zaman. Ricky kembali. Coba berikan saja ke sisi sebelah kiri. Ridwan. Masih Ridwan. Ridwan. Masih Ridwan. Ke depan kali ini dia berikan bola pada siapa di sana. Coba berikan umpan ke tengah. Ditangkap dengan begitu baik. Dipeluk dengan begitu mesra oleh Dandi Rapirawan. Betul sekali. Begitu eratnya memeluk. Umpan yang dilakukan seorang Muklis. Sehingga tenang untuk menangkap bola. Pelanggaran nampaknya terlebih dahulu, Bung Aurel. Betul sekali, pelanggaran kembali terjadi. Di awal babak pertama ini kedua tim masih bermain dengan berhati-hati, Bung Wahyu. Mencoba saling membaca bagaimana strategi dari masing-masing lawan. Betul sekali, Bung Aurel. Kini keluar bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam tentunya. Inilah seorang sosok Wahyu, gelandang bertahan dari kesebelasan Poptri, pemain asal dari Kota Pangalengan, Bung Aurel. Ya, yang kini tentunya tugasnya sebagai seorang fullback, di mana dirinya akan berduet dengan seorang Henry. Kita saksikan Zaman, Ricky, berhasil dicuri. 1-2 sentuhan coba dilakukan. Serangan kembali coba dibangun dari area sisi kanan permainan dari Ortu FC. Kembalikan lagi bola ke belakang. Bagaimana permainan 1-2 yang begitu baik dari Ortu sejauh ini membuat Poptri pun kesulitan untuk merebut bola. Kita saksikan serangan berbalik. Ridwan, masih Ridwan. Angkat bola ke sisi kiri tadi maksudnya. Dikuasai saja oleh Wahyu. Ke tengah dirinya pada seorang Muklis. Masih Muklis, Ridwan kembali, Ridwan ke depan. Berbahaya kali ini adalah seorang Dendi Apon. Upaya serangan fajar yang coba dilakukan masih gagal ini oleh Dendi. Betul sekali, peluang kali ini, peluang pertama di menit yang ke-7 dimiliki oleh seorang sang top scorer Bung Aurel yang mengambil umpan dari seorang Ridwan Ewok. Tapi tendangannya masih jauh menyamping sebelah kiri penjaga gawang dari saudara Dandi Rapirawan, Bung Aurel. Betul sekali, kita saksikan kini adalah serangan yang coba kembali dibangun. Ke depan saja dia berikan bola. Kembali lagi masih coba untuk dihalau, terjadi duel di sana. Wahyu kembali berhasil melakukan clearance. Kembali lagi ada serangan yang coba dibangun oleh pemain Poptri. Ridwan coba berikan pada seorang Ricky. Terlepas kali ini berbahaya pemirsa. Ada miskomunikasi yang terjadi namun rupanya masih ada pemain yang berhasil untuk mengantisipasi tendangan dari seorang Ricky. Suatu upaya yang begitu baik dari Poptri tadi. Coba memaksimalkan umpan yang diberikan oleh Ridwan. Kembali lagi ada umpan yang coba diberikan. Masih berhasil dihalau. Wahyu coba mengejar bola. Keluar kini bola meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam kembali pemirsa. Pendek saja diberikan pada Zaman. Masih Zaman. Angkat bola Zaman, berbahaya. Ada Ridwan di sana coba mengejar bola. Ridwan! Blunder yang terjadi di lini belakang dari Ortu FC berhasil dimaksimalkan oleh seorang Ridwan, melakukan tendangan setengah volley dan berhasil merobek jala gawang dari Ortu FC sehingga membuat Poptri unggul 1-0 di awal babak pertama ini.
Gol yang dilakukan oleh seorang Ridwan Ewok berhasil merubah papan skor, memanfaatkan kesalahan elementer yang dilakukan kesebelasan dari Ortu FC, Bung Aurel. Ya, bagaimana suatu kesalahan yang terjadi di area lini belakang dari tim Ortu FC. Bagaimana sebetulnya permainan mereka cukup baik, skema permainan bahkan penguasaan bola sangat baik, tetapi kesalahan tersebut berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik juga oleh para pemain dari Pop 3. Ini yang menjadi kunci dari Pop 3 sejauh ini. Bagaimana ketika mereka menunggu kesalahan dari lawan dan ketika ada hal tersebut langsung dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Apalagi ini menjadi suatu modal bagi Pop 3 untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingannya. Ridwan kembali kerjasama dengan seorang Denny Apon, kan dicoba berlari, namun Dani Rapi Irawan masih berhasil untuk mengapai bola. Cukup berbahaya. Bagaimana ini yang menjadi suatu kunci malapetaka dan juga momok menakutkan yang akan selalu memberikan prahara bagi keretakan rumah tangga pertahanan, lini pertahanan dari tim Ortu FC, di mana pemain yaitu adalah seorang Ridwan dan juga Dendi Apon, meskipun mereka cuma berdua di lini depan tapi selalu memberikan hasil yang cukup dominan, Bung Wahyu. Betul sekali, begitu tenangnya pemainan kesebelasan Pop 3 ini sehingga bisa menguasai bola dengan sempurna, Bung Aurel, sehingga sangat mudah untuk melewati pemain kesebelasan dari Ortu FC. Bung Aurel, saya sempat berbincang-bincang dengan seorang Cahya Sumirat, tidak hanya untuk meraih kemenangan atau juara, tetapi seorang Cahya Sumirat ingin menyapu bersih poin di Liga Bandung Premier League ini, Bung Aurel. Ya, tentunya itu menjadi suatu hal yang perlu dikejar hingga padanya. Sejauh ini memang mereka berhasil unbeaten atau tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan berturut-turut. Meskipun memang ada hasil seri yang mereka miliki karena kala itu melawan Bungas, dan Bungas menarik di sini sebetulnya Bungas mereka sempat melakukan transfer besar-besaran di pertengahan musim, merekrut seorang Jainuddin, bahkan juga Anggara, ada juga seorang Kevin dan beberapa pemain lainnya. Ini itu menjadi tanda keseriusan Bungas untuk meraih juara di musim kali ini. Namun apa daya memang Dewi Fortuna masih hingga pada Pop 3. Karena memang kegagalan yang diraih oleh Pop 3 di musim lalu bukan suatu kegagalan yang memang membuat mereka kesulitan. Mereka hanya bermain imbang, namun lawan berhasil unggul agregat skor goal away kala itu, Bung Wahyu. Betul sekali, Bung Aurel. Betul sekali. Zaman, Apon, Ridwan, Apon kembali coba mengejar bola. Keluar bola meninggalkan lapangan. Begitu kesebelasan Pop 3 begitu menyerang habis-habisan, Bung Aurel ya. Di partai yang terakhir ini ingin menyapu bersih nampaknya kesebelasan dari Pop 3, Bung Aurel. Ridwan, tendangan langsung tadi yang sangat membahayakan. Hampir saja menjadi gol kedua bagi dirinya dan tentunya juga untuk Pop 3, namun beruntung tadi masih berada di atas mister gawang dari Dandi Rapi Irawan. Hampir-hampir saja ya, Bung Aurel, tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh seorang Ridwan. Betul. Kita saksikan kembali lagi serangan yang coba dibangun. Cepat saja kini dia berusaha membangun ataupun melakukan build up. Ke depan kali ini diberikan bola, dipotong oleh Cahya Sumirat pada seorang Ricky. Masih Ricky. Gagal kembali. Cahya Sumirat. Pendek saja ia berikan bola. Kini adalah Zaman. Dan menarik di sini tentunya karena memang persaingan bukan di papan atas sekarang. Persaingan justru ada di papan bawah. Betul. Karena memang di papan bawah perbedaannya hanya 1 bahkan 2 poin. Betul. Menentukan tim mana yang akan terdegradasi. Isanjay. Dan suatu hal yang kurang mengenakan karena Putra Pangalengan tadi tidak berhasil meraih kemenangan, Bung Wahyu. Betul sekali. Kalah dengan skor telak 3-0, di mana Biwan Seba bermain dengan cukup solid. Biwan Seba mungkin ingin menghindar dari zona degradasi, Bung Aurel, sehingga main di partai yang terakhir habis-habisan untuk mengalahkan kesebelasan dari Putra Pangalengan. Lempar ke dalam kembali pemirsa untuk Ortu FC. Siapa yang dituju? Ridwan. Pendek saja bola ia berikan pada seorang Cahya Sumirat. Gelandang jangkar, gelandang metronom, salah satu jenderal di lapangan lini tengah yang dimiliki oleh Pop 3. Ini adalah suatu hal yang perlu dimiliki oleh masing-masing tim. Jika saja di Biwane Seba ada Farhan Mubarok. Selain itu juga dari tim Pop 3 ada seorang Cahya Sumirat. Dari Bungas ada Anggara. Itu merupakan sosok-sosok vital
Lini tengah yang selalu menjadi andalan bagi masing-masing pelatih tentunya Bung Wahyu. Betul. Betul Bung Aurel. Kembali lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Orto FC. Ihsan Jaya menjadi tujuan utama bagi serangan Orto FC. Ihsan Jaya lakukan tukukan. Ihsan Jaya terjatuh dan penalti. Bagaimana ada tarikan yang dilakukan oleh terhadap seorang Ihsan Jaya membuahkan titik putih ataupun tendangan penalti untuk Orto FC Bung Wahyu. Pergerakan yang begitu brilian dilakukan oleh Wawan Febrianto yang kesebelasan di Orto FC Bung Aurel sehingga bisa melewati pemain belakang atau dua sekaligus melewati pemain belakang, tetapi ditarik oleh pemain belakang saudara Henry sang kapten kesebelasan dari Poptri sehingga wasit menunjuk titik putih memberikan hadiah tendangan penalti untuk kesebelasan dari Orto FC Bung Aurel. Tanpa ada protes, tanpa ada basa-basi, ini langsung diterima saja bagaimana keputusan penalti. Mungkin memang sudah enjoy ya Bung Wahyu ya. Betul. Ini adalah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh seorang Walfi. Bisakah Walfi menyamakan kedudukan melalui titik putih? Ini dia Walfi Apriliana. Ini dia tendangan remedial dan gagal kembali. Tendangan berikutnya dan gol. Walfi Apriliana gagal mengeksekusi tendangan penalti. Coba lakukan tendangan remedial namun masih berhasil ditepis. Namun tendangan yang ketiga kalinya berhasil dimanfaatkan untuk menjadi gol dan menyamakan kedudukan. Kesempatan tidak datang dua kali namun memang kesempatan datang untuk pemain yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Mencoba dari titik putih tetapi gagal, sempat ditepis penjaga gawang, tetapi pergerakan Nasional Apli berhasil menendang bola dari sudut sempit sehingga berhasil menyamakan kedudukan Bung Aurel. Baik sekali apa yang diperlihatkan oleh Walfi Apriliana, bagaimana permainannya ataupun semangatnya untuk terus dan berjuang untuk menyamakan kedudukan tadi berhasil membuahkan hasil tentunya, di mana kini skor menjadi 1-1. Menarik di sini karena tidak biasanya Orto FC melakukan pelanggaran di area kotak penalti sehingga membuat mereka harus dihukum dengan tendangan penalti. Namun kembali lagi Ihsan Jaya terlepas. Ihsan Jaya Nurdin memberikan penyelamatan dan memperlihatkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini Bung Wahyu. Hampir-hampir saja lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh seorang Ihsan Jaya, tetapi kali ini pergerakan yang dilakukan oleh penjaga gawang seorang Nurdin berhasil menepis bola sambil menyambangi bola Bung Aurel. Keputusan yang begitu baik untuk keluar dari sarangnya tadi menutup ataupun mempersempit pergerakan ruang gerak yang dimiliki oleh seorang Ihsan Jaya. Namun masih ada serangan Zaman Ridwan ditutup oleh dua pemain. Cukup cermas sejauh ini bagaimana lini pertahanan dari Orto FC. Mereka memahami bagaimana pattern yang dimiliki oleh Poptri hingga pada akhirnya tidak hanya satu pemain untuk menutup masing-masing pemain, hingga pada akhirnya ada dua ataupun tiga pemain untuk menutup pergerakan dari seorang Ridwan. Betul sekali Bung Aurel. Ini adalah sepak pojok, angkat bola. Siapa yang dituju berbahaya, coba lakukan sundulan tadi Cahaya Sumirat namun melebar jauh tentunya. Tidak menghasilkan ataupun memberikan ancaman yang berikut itu berbahaya. Cahaya Sumirat ini dia. Jenderal lapangan di tengah. Yang dimiliki oleh Orto FC. Serangan kembali coba dibangun. Pindahkan saja ke sisi sebelah kiri. Pendek bola seorang Unyil tadi. Berikan saja pada seorang Halim Nuroid. Kembali ke sama yang coba dilakukan tadi. Pelanggaran. Ini adalah rap yang dilakukan tadi. Bokir melanggar pergerakan pemain kesebelasan dari Orto Bung Aurel. Ya, cukup berbahaya ini pelanggarannya karena memang Betul. pendaratan yang dilakukan oleh seorang Fauzan. Tadi langsung menggunakan telapak tangan. Irwan Wijasmara, ini dia. Bagaimana ability yang dimiliki oleh Irwan Wijasmara. Baik umpan ataupun tendangannya akurat Bung Wahyu. Betul, betul sekali. Main senior dari kesebelasan Orto FC. Itulah yang menjadi keunggulan tentunya untuk Orto FC, di mana mereka memiliki pemain legend yang serba bisa. Ricky. Kini Ricky coba mendorong bola saja. Kembali lagi masih berhasil dikuasai Ihsan Jaya. Ihsan Jaya pindahkan saja ke sisi sebelah kiri pada
seorang Halim Rohit. Ihsan Jaya kembali dijatuhkan dan penalti kembali Bung Wahyu. Bagaimana? 2 kali gerakan tusukan dari Ihsan Jaya selalu membuahkan penalti. Dan ini adalah penalti yang kedua kalinya. Betul sekali Bung Aurel. Lagi-lagi Ihsan Jaya dilanggar di area kotak terlarang Bung Aurel, sehingga wasit tanpa kompromi, tanpa ragu-ragu memberikan hadiah tendangan penalti terhadap pemain dari kesebelasan Ortu FC, Bung Aurel. Sangat menarik sekali pertandingan kali ini. Karena maksud saya Ortu FC, jika saja ini kembali menjadi gol, artinya 2 gol mereka melalui titik putih. Betul. Suatu hal yang cukup unik. Dan kredit besar untuk seorang Ihsan Jaya dalam 19 menit ataupun menjelang 20 menit ini. Ihsan Jaya selalu memberikan tusukan yang berbahaya, bahkan selalu membuahkan hasil. Dan kali ini tendangan penalti Irwan Wijasmara, gol. Pengalaman adalah kunci bagaimana kualitas dari seorang senior bernama Irwan Wijasmara. Kesetiaan itu bernama Irwan Wijasmara. Tendangan dengan sangat tenang diarahkan ke area yang cukup sulit untuk digapai, bahkan menipu kiper, sehingga pada akhirnya tendangannya tidak begitu keras tetapi berhasil membuat Ortu kini unggul 2-1 atas Poptri. Berbalik unggul kesebelasan Ortu FC lewat tendangan penalti Bung Aurel setelah seorang Ihsan Jaya dilanggar oleh pemain belakang dari kesebelasan Poptri FC. Dan tendangan penaltinya begitu keras, datar, sehingga mengecoh penjaga gawang dari kesebelasan Poptri, Bung Aurel. Rituan tendangan langsung masih berhasil ditangkap dengan baik oleh Dandi Rapi Irawan. Bagaimana salah satu pemain yang sangat terbuka sekali ya Bung Aurel. Pertandingan sampai ke menit 21 ini sangat terbuka sekali. Buktinya apa? 3 gol sudah disarankan ke sudah diciptakan oleh kedua kesebelasan Bung Aurel. Ini tidak terlepas dari gelar yang sudah dipastikan oleh Poptri. Namun kali ini ada kembali serangan untuk Ortu FC. Tendangan langsung dari Fauzan, namun masih melambung. Sayang sekali tadi upaya yang dilakukan. Ya, ini tidak terlepas dari kondisi di mana Poptri sudah memastikan gelar juara, sehingga pada akhirnya mereka bermain dengan lebih santai pada pertandingan kali ini. Betul sekali, tanpa beban mungkin kesebelasan dari Poptri. Tetapi kecolongan 2 gol di babak yang pertama ini harus benar-benar kesebelasan Poptri untuk mengejar ketertinggalan Bung Aurel. Betul sekali, kini adalah seorang Henry, berikan saja ke depan pada seorang Bambang. Zaman, masih Zaman, baik sekali Zaman. Oh, dijatuhkan Zaman oleh Ihsan Jaya. Ihsan Jaya salah satu pemain yang sangat sibuk, bahkan dirinya juga membantu lini pertahanan kini. Betul sekali, di lini daerah pertahanan sebelah kiri kesebelasan Ortu ada Ihsan Jaya, di sebelah kanan ada seorang Rifki Gatnika, Bung Aurel. Ya, tentunya suatu kepercayaan yang diberikan oleh masing-masing pelatih terhadap Rifki Gatnika ataupun seorang Ihsan Jaya. Ini cukup efektif sejauh ini karena memang membuat permainan Poptri lebih elegan. Maksud saya Ortu FC. Cahaya Sumirat kali ini akan melakukan tendangan bebas. Bisakah ini dimanfaatkan? Cahaya Sumirat angkat bola, siapa yang dituju, berbahaya datangnya namun kembali masih berhasil dihalau. Rigi kali ini mengejar bola bersama juga dengan seorang Wahyu. Coba dibuang saja oleh seorang Fauzan, kini coba berlari di sana seorang Rifki Gatnika, nampaknya cepat sekali dia berlari. Siapa yang akan dia tuju, tendangan langsung dilakukan, tidak menemukan arah. Jaka Utama tadi tidak memberikan ancaman terhadap gawang Poptri. Terburu-buru seorang Jakun untuk mengeksekusi langsung ke gawang dari kesebelasan Poptri. Sebenarnya bisa dikuasai dulu terlebih dahulu bola oleh seorang Jakun, Bung Aurel. Betul sekali. Kita saksikan kini kembali serangan yang coba dibangun. Bambang pendek saja bola. Kembali lagi ke belakang. Melihat permainan kolektif dari Poptri mengingatkan saya pada Fluminense ini. Tim dari Marcelo tentunya di Amerika. Di benua Amerika. Yang memperlihatkan bagaimana permainan 1-2 dengan sangat tenang, santai, bahkan tidak terburu-buru dalam bangun serangan. Kini adalah serangan berbalik. Wahyu kini coba berlari. Momentum kali ini untuk Poptri untuk mencetak gol. Masih Wahyu. Wahyu pindahkan saja ke sisi sebelah kiri pada seorang Zaman. Zaman, Rituan, Zaman.
Nikmat mana yang kau dustakan zaman? Bagaimana suatu proyek sangat apik, cantik dan ciamik, kerjasama yang begitu baik, pergerakan 378 362 yang sangat-sangat indah tadi. Namun sayang masih melebar tadi Bung Wahyu. Betul sekali. Kerjasama yang sangat apik 1-2 diperagakan oleh pemain kesebelasan Pop-3 di peluang dimiliki seorang zaman, tetapi penyelesaiannya masih belum beruntung Bung Aurel. Gagal lagi kembali. Bagaimana Pop-3 masih belum berhasil menyamakan kedudukan di sisa waktu di babak pertama ini. Muklis kali ini coba menguasai bola. Masih Muklis. Depan tadi maksudnya dia pada seorang Dendi Apon. Coba dihalau saja, kini adalah seorang Ihsan Jae. Si Ihsan Jae. Gagal untuk melakukan kerjasama tadi antara Unyil dan juga Ihsan Jae. Hilang momentum bagi Ortu untuk kembali mencetak gol. Serangan kembali coba dibangun. Bambang. Pendek saja berikan. Kini adalah seorang Cahaya Sumirat. Pindahkan saja ke sebelah kiri. 1-2 sentuhan coba dilakukan. Cepat sekali kini dia berlari. Seorang Bambang nampaknya diganti oleh seorang Ilham Bung Aurel dari kubu Pop-3. Betul sekali. Kembalikan lagi bola ke belakang. Berbahaya kali ini Dendi Apon. Ridwan angkat bola pada seorang Ilham tadi maksudnya, kembali masih berhasil dikuasai. Masih Ilham tendangan langsung namun kembali masih berhasil ditutup dengan begitu baik oleh para pemain bertahan dari Ortu FC. Ihsan Jae kali ini coba berlari. Akhirnya pun dijatuhkan. Kalau dalam bahasa Latin itu disuntrungkan Bung Wahyu. Disungkrukan nampaknya seorang Ihsan Jae ini. Ya, pergerakan yang agak ada jahil ya Bung Aurel. Ya, betul sekali. Kembalikan lagi bola ke belakang. Dan di Rapi Irawan. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Cepat saja ke depan dia berikan bola. Baik sekali kerja sama ataupun pergerakan individu yang dilakukan. Berlari kali ini dengan begitu cepat. Pendek bola saja berikan pada seorang pemain nomor punggung 10, itu adalah seorang Halim Nur Wahid. Kembali coba dihalau saja. Bagus sekali ya pergerakan atau individu yang baru saja diperlihatkan pemain Asura Dadang Firmansyah Bung Aurel dengan mengecoh pemain pemain tengah dari kesebelasan Pop-3 Bung Aurel. Kembali lagi serangannya coba dibangun. Ilham, Henry, Cahaya Sumirat, masih Cahaya. Ke depan kali ini coba dia menghalau bola, gagal kembali pemirsa. Serangan berbalik Irwan Wijasmara. Masih Irwan, angkat bola Irwan. Siapa yang dituju kali ini? Kembali masih berhasil dihalau. Kini adalah seorang Ihsan Jae, angkat bola kembali, berbahaya datangnya namun kembali masih berhasil ditangkap dengan begitu baik. Dengan berbaliknya unggul kesebelasan dari Ortu, begitu tenang ya Bung Aurel menguasai bolanya dengan mengaper serangan-serangan yang dilakukan pemain kesebelasan dari Pop-3 Bung Aurel. Betul. Tentunya itu menjadi suatu hal yang harus bisa diperhatikan. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Cepat saja Ridwan. Masih Ridwan. 1-2 sentuhan dia. Ricky. Kanan. Ilham. Ricky kembali. Masih Ricky. Berikan umpan kembali. Masih berhasil dihalau. Ada Muklis. Siapa yang akan dituju oleh Muklis? Zaman kali ini coba berduel. Kembali lagi masih ada Muklis. Berjibaku dia dengan pemain dari Ortu FC. Ihsan Jae lakukan tendangan salto tadi. Irwan Jasmara. Berputar-putar di sana seorang Halim. Dicuri oleh Dendi Apon. Bangsa Dendi Apon. Pelanggaran tadi jelas. Berbahaya ada itu. Suntikan terhadap kaki dari Dendi Apon. Betul sekali. Berbahaya itu Bung Aurel. Gerakan yang dilakukan oleh Nur Wahid itu. Tendangan bebas saja ya Bung Aurel. Betul. Masih tendangan bebas kali ini. Cahaya Sumirat kembali yang akan mengambil set piece. Tendangan bebas. Bisakah memberikan umpan yang begitu nyaman ke area pemain di lini depan? Itu langsung aja diberi peringatan oleh wasit, diberikan hadiah kartu kuning Angkat seorang Halim. bola. Kembali lagi keluar bola meninggalkan lapangan. Ini ada goal kick saja. Dan di Rapi Irawan, ini dia Zaman. Pemain yang sempat
subur di awal musim, namun kini hal tersebut dipercayakan terhadap seorang Dendi Apon yang tentunya gelar top skor sudah dikunci. Kembali lagi serangan yang coba dibangun, Cahaya Sumirat. Pendek saja berikan bola. Dendi Apon angkat bola berbahaya, kembali masih berhasil ditangkap dengan begitu baik. Menyisakan waktu 1 menit saja di waktu normal, kesebelasan Pop Tri masih tertinggal 2-1 Bung Aurel. Apakah kesebelasan Pop Tri bisa mengejar di sisa waktu atau di menit-menit akhir ini Bung Aurel? Menarik tentunya kita saat nantikan. Baik sekali. Oh, pelanggaran yang cukup keras dilakukan tadi. Suatu pergerakan yang begitu cepat dilakukan oleh seorang Fauzan, namun langsung dijegal saja oleh seorang Yudi nampaknya. Betul. Kini menghasilkan tendangan bebas. Kartu nampaknya seorang Yudi ya, Bung Aurel. Sudah 2 kartu kuning diberikan terhadap pemain kesebelasan dari Pop Tri FC di babak yang pertama. Kini adalah tendangan bebas tentunya untuk Orto FC, di mana Irwan Jasmara yang akan menjadi eksekutor. Kita nantikan bersama-sama pemirsa. Pemain legend nampaknya akan mengambil tendangan bebas Bung Aurel. Betul sekali. Irwan Jasmara, tendangan langsung dilakukan. Masih berhasil ditangkap dengan begitu baik oleh seorang Nurdin. Dan nampaknya tambahan waktu diberikan adalah 1 menit. Sanjay, Heru. Oh, ada gerakan jahil dari seorang Ricky tadi. Betul sekali. Sudah 2 kali itu tercatat seorang Bokir melakukan pelanggaran. Seharusnya Bokir sudah diberi peringatan oleh wasit Bung Aurel. Betul sekali. Kita saksikan kini ada tendangan bebas kembali. Tanpa kurang rileks ini kesebelasan dari Pop Tri Bung Aurel. Sehingga mudah saja bola lepas dari kakinya. Mudah kehilangan bola kesebelasan dari Pop Tri. Tendangan langsung dilakukan. Ditangkap dengan begitu baik tadi. Gimana tendangan dari Rifki Gatnika. Serangan berbalik cepat kini adalah seorang Zaman. Cepat sekali berlari Zaman. Baik sekali Zaman. Masih Zaman. Oh, 4 pemain coba ia lewati. Hingga pada akhirnya harus ditutup tadi pergerakannya. Namun kini menghasilkan sepak pojok di sisa waktu yang ada. Kembali lagi Muklis nampaknya di sana. Dan rupanya pertandingan di babak pertama sudah usai. Bagaimana serangan demi serangan yang terus-terusan coba dilakukan oleh Ortu dan juga Pop Tri. Pop Tri berhasil mencetak 1 gol dan Ortu berhasil mengemas 2 gol di babak pertama ini. 2 gol melalui titik putih, 1 gol dari Walfi Apriliana dan 1 gol lagi dari Irwan Jasmara, menunjukkan bagaimana dominasi dari Orto di pertandingan babak pertama. Pop Tri harus bisa segera memberikan reaksi untuk mempertahankan gelarnya, namun setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Liganya orang Bandung. 2-1 menjadi skor sementara hingga Candrawan meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Pop Tri gagal untuk meraih kemenangan di babak pertama ini. Namun menarik di sini karena memang gol dari Orto pun tercipta dari 2 gol penalti. Betul sekali Bung Aurel. Begitu gigihnya kesebelasan dari Orto FC sehingga dengan kerasnya kesebelasan pemain belakang kesebelasan Pop Tri melanggar pergerakan seorang Wawan Febrianto atau Ihsan Jai, Bung Aurel. Ihsan Jai sejauh ini menjadi salah satu pemain yang paling vital dan sejauh ini adalah salah satu pemain yang paling sibuk karena memang sejauh ini pattern permainan dari Orto FC sendiri pun tertuju pada seorang Ihsan Jai sebagai salah satu poros permainan mereka, di mana memang skill individu dan juga kecepatan yang dimiliki Ihsan Jai menjadi satu ancaman bagi pertahanan Pop Tri sejauh ini, Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel, betul sekali. 2-1 berbalik unggul kesebelasan dari Orto sehingga atau pelatih dari kesebelasan Pop Tri FC harus betul-betul meracik pemain dari kesebelasan Pop Tri FC ini. Terlepas dari Pop Tri bagaimanapun hasilnya pada pertandingan kali ini, mereka tetap akan membawa pulang piala ini, piala yang ada di depan kami ini, piala yang tentunya menjadi salah satu piala paling bergengsi di Kota Bandung, di mana tidak semua tim bisa meraih piala ini, dan tentunya ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik tentunya. Dan setelah pertandingan nanti akan ada seremoni terlebih dahulu, di mana
Piala ini akan diberikan oleh CEO dari Bandung Premier League, yaitu Bapak Doni Setiabudi, secara simbolis untuk tim POP3 sendiri. Betul sekali. Dan kini kita sudah kembali tersambung ke lapangan di mana Irwan Wijasmara berhasil mencetak 1 gol tadi melalui titik putih. Walvi Apriliana tadi juga sempat mencetak gol meskipun tendangan penaltinya gagal, bahkan tendangan remedial yang kedua pun gagal. Beruntung untuk tendangan berikutnya berhasil menjadi gol. Betul, betul. Betul sekali Bung Aurel. Inilah referee yang akan memimpin di jam yang kedua. Chandriawan nampaknya akan memimpin di babak yang kedua kali ini. Kita saksikan ini dia bagaimana para pemain sedang berdoa tentunya. Irwan Wijasmara, pemain legend yang memiliki head to head bersama dengan Cahya Sumirat, dan inilah dia kick off babak yang kedua. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Kita saksikan kali ini POP3 mencoba mengambil inisiatif serangan. Cahya Sumirat pindahkan saja ke sisi sebelah kiri. Wahyu kembali lagi, serangan yang coba dibangun. Gagal untuk mengontrol bola, keluar bola meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam kali ini adalah seorang Rifki Gatnika. Pemain asal dari Ujung Berung ini Bung Aurel, anak kandung dari Bapak Ikus, yang ikut memperkuat kesebelasan dari Ortu FC. Kita saksikan kali ini adalah tendangan bebas. Tendangan bebas coba berikan pada Dendi. Dari sisi kanan kali ini coba membangun serangan, angkat bola ke tengah, siapa yang dituju berbahaya. Zaman gagal untuk melakukan sundulan. Ricky coba mengejar bola, masih Ricky. Ricky angkat bola kembali, siapa yang dituju? Ada Dendi Apon, namun masih melebar tadi sundulan dari Apon. Mencoba merubah strategi nampaknya pemain dari POP3 FC dengan melakukan umpan-umpan long. Tapi kali ini sundulannya masih kurang tepat yang dilakukan oleh Dandi Apon, sang top skor untuk di Liga 1 Bandung Premier League ini, Bung Aurel. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Lempar ke dalam saja. Pendek bola yang berikan. Muklis kali ini berikan pada seorang Henry. Adalah Cahya Sumirat kini menguasai bola. Lebarkan saya ke sektor sebelah kanan permainan. Diisi oleh seorang Ilham. Dendi Apon coba menguasai bola, gagal tadi. Serangan berbalik kali ini cepat saja. Heru, Irwan, curi kali ini oleh Ricky. Dendi Apon, Ridwan, masih Ridwan, lebarkan ke kanan Ridwan. Pada siapa dia berikan bola, angkat kali ini ke tengah. Oh, tidak memberikan ancaman yang begitu berbahaya. Bahkan tidak terarah tadi umpannya. Betul sekali. Keluar nampaknya hanya ke samping saja umpan yang dilakukan oleh Ridwan. Kita saksikan kembali. Ini adalah serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan untuk Ortu FC. Angkat bola kembali ke depan. Siapa yang dituju? Wahyu lakukan sundulan tadi. Irwan Wijasmara, Cahya Sumirat berhasil mencuri bola. Kini adalah Henry. Henry ke depan. Pada siapa dia berikan bola, kini adalah seorang Muklis nampaknya di sana. Ridwan. Pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Ridwan. Bahkan sambil bercanda juga ini. Betul sekali. Tetapi kendati demikian, wasit memberikan kartu kuning terhadap saudara Ridwan Ewok, Bung Aurel. Ya, karena memang ada injakan tadi yang dilakukan. 3 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit sampai ke menit 33 ini. Ini adalah tendangan bebas untuk Ortu FC. Alfi Apriliana. Tendang saja bola jauh ke depan. Dihalau ini. Ricky. 1-2 sentuhan. Dendi, Ricky, Zaman. Dendi. Masih Dendi Apon. Kembalikan lagi bola ke belakang pada Cahya. Ridwan.
Ridwan gagal untuk melakukan tekukan. Ihsan Jae. Baik sekali Ihsan Jae. Baik sekali gerakannya, Bung Aurel. Gerakan yang dilakukan oleh Ihsan Jae. Salah satu pemain yang selalu mengancam ini Bung Wahyu. Betul sekali. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Lempar ke dalam saja. Irwan Jasmara. Tendang langsung jauh ke depan. Ditangkap saja dengan begitu baik oleh Nurdin. Pendek bolanya berikan. Kini adalah seorang Cahaya Sumirat. Mencoba mencari celah ke ini Cahaya Sumirat. Ke depan dia berikan pada Dendi Apon. Lebarkan ke kanan pada seorang Muklis yang sudah mulai melebar. Muklis pindahkan saja ke tengah. Zaman. Ridwan. Ke sisi kiri kali ini ada seorang Wahyu. Masih Wahyu. Wahyu tendang langsung. Wahyu! Oh my God! Gol! Siapa yang menduga seorang Wahyu akan melakukan tendangan LDR 112 km per jam. Tendangan yang sangat apik, cantik, dan ciamik. Berhasil untuk merobek jala gawang dari Ortu FC sehingga menyamakan kedudukan. Sangat baik sekali Wahyu dari Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Tendangan roket dilakukan oleh seorang Wahyu Kopriana, pemain asal dari Pangalengan ini yang berhasil menyamakan kedudukan di menit yang ke-35 Bung Aurel. Betul sekali. Bagaimana suatu upaya yang sangat baik tadi dari Wahyu. Bahkan tidak ada yang menduga-duga tanpa ada pengawalan. Inilah kuncinya bagaimana memang Bob Trisio ini selalu bisa memanfaatkan celah sekecil apapun itu. Bahkan tadi siapa yang menduga Wahyu akan melakukan tendangan langsung. Betul sekali. Mungkin kalau saya yang di lapangan juga itu akan melakukan penetrasi dulu itu. Betul sekali. Riki kali ini. Riki dan Rapi Irawan terlepas namun masih dalam penguasaannya. Mencoba lagi seorang Bokir menendang bola dari jarak jauh, tetapi kali ini masih bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang saudara Dandira Pirawan. Ini kita saksikan. Nurdin. Tendang saja ke depan Nurdin. Siapa yang dituju oleh Nurdin? Terjadi duel di sana. Lempar ke dalam saja. Kita saksikan Ridwan kembali. Masih Ridwan. Oh. Bukan merupakan satu pelanggaran. Dendi Apon. Dendi. Masih Dendi. Ke depan kali ini Dendi. Berbahaya pemirsa. Oh. Masih berhasil ditangkap dengan begitu baik oleh seorang Dandi Rapi Irawan. Ke depan kali ini lemparkan bola Ihsan Jae. Masih Ihsan Jae. Oh. Ihsan Jae. Masih Ihsan Jae. Baik sekali Ihsan Jae. Coba berlari kali ini. Akhirnya pun dijatuhkan namun merupakan suatu pelanggaran. Hingga pada akhirnya pun capek sendiri akhirnya itu Bung Wahyu. Betul sekali. Terlambat untuk memberikan bola seorang Ihsan Jae. Ridwan. Tendangan geser yang diberikan tadi, bola keriting tadi datang terhadap kiper dari Rapi Irawan namun masih berhasil diantisipasi dengan begitu baik. Wahyu kembali. Wahyu ke tengah pada Dendi. Oh, bukan merupakan offside. Sayang sekali. Karena memang secara penglihatan ini memang tidak offside karena Dendi tidak mengenai bola tadi. Betul sekali, dibiarkan oleh seorang Dandi Bung Aurel. Tetapi ada penglihatan yang beda mungkin oleh Awe. Yang menyentuh bola adalah seorang Zaman. Namun mungkin jika berkaca pada law of the game, bahwa sesungguhnya memang ketika ada pemain yang sengaja melakukan ataupun membuat lawan berhenti ataupun membuat lawan ikut bergerak hingga pada akhirnya membuat lawan pun terkecoh, itu bisa dianggap suatu offside sebetulnya. Betul sekali. Serangan yang kembali coba dibangun. Pendek dia berikan. Kembalikan lagi pada seorang Henry. Masih Henry. Ke depan kali ini dia berikan bola Henry. Langsung jauh saja. Dia berikan umpan. Masih mudah untuk ditangkap oleh Dandi Rapi Irawan.
Kembali lagi Ridwan. Baik sekali Ridwan. Dani Rapirawan melakukan tepisan yang sangat penting tadi Bung Wahyu. Belum genap 10 menit, gempuran demi gempuran dilakukan pemain kesebelasan dari Poptri, tetapi kali ini tendangan dari seorang Ewok masih bisa diselamatkan. Sehingga tidak merubah kedudukan, masih tetap 2 sama di babak yang kedua. Kali ini berbahaya pemain dari kesebelasan Ortu, tetapi keluar dari sarangnya penjaga gawang seorang Nurdin. Berikan saja pada Wahyu Kopriana, kali ini mendorong bola ke depan. Masih Wahyu. Gilang sudah meminta di sana, Bokir kembali pada Wahyu, masih Kopriana kali ini angkat bola ke depan, dihadang di sana Rifki Ganika, berbahaya kembali, masih di sana, tetapi masih bisa dibuang saja bola ke depan. Ada Isanjay, dipotong kembali oleh Cahaya Sumirat. Ya, baik sekali tentunya Cahaya Sumirat, hingga pada akhirnya pun dijatuhkan kali ini Bung Wahyu. Betul, dilanggar nampaknya Cahaya Sumirat oleh seorang Isanjay. Saksikan kali ini ada tendangan bebas kembali, bahkan kartu kuning diberikan langsung. Betul sekali. Cukup rajin wasit di pertandingan kali ini untuk memberikan kartu kuning, Bung Wahyu. Betul sekali. Dimas Derajat nampaknya dimasukkan menggantikan seorang Ridwan Ewok ke Bung Aurel. Jauh dong kalau Dimas Derajat Oh, di jauh. Qatar dong. Jauh ya. Ya tentunya pemirsa semua, kami juga ingin mengajak Anda semua untuk mendukung perjuangan timnas senior dalam perhelatan Piala Asia 2024 kali ini, di mana mereka harus berhadapan dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Anda bisa saksikan pertandingan ini di hari esok, di mana timnas akan langsung bertemu dengan raksasa Irak tentunya. Betul sekali. Bisa dikatakan grup neraka ya, Bung Aurel. Betul. Tapi tentunya pasti ada skema yang sudah disiapkan oleh Coach Shin untuk pertandingan tersebut, di mana jika melihat wawancara yang diperlihatkan ataupun sempat terjadi bahwa Coach Shin sudah memasang skema 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah, mereka bisa lolos ke 16 besar, Bung Wahyu. Betul sekali, Bung Aurel. Suatu hal yang nampaknya menarik karena memang ini menjadi perkiraan yang cukup baik dan juga perhitungan yang cukup matang dari Coach Shin Taeyong, yang tentunya tidak banyak pelatih yang bisa melakukan perhitungan seperti itu. Betul. Tendangan bebas kali ini, Bung Aurel. Betul sekali. Ada kesempatan untuk membalikan keadaan nampaknya. Akan diambil oleh seorang Bokir. Posisi yang cukup ideal tentunya untuk melakukan tendangan langsung, meskipun memang agak sulit. Tetapi dalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Betul, Tidak ada yang betul sekali. mustahil. Yang kita saksikan dia Ricky. Tendangan langsung dari Ricky. Berbahaya Ricky! Gol! Indah, cantik, dan ciamik, kepo pojok gawang. Menyulitkan Dani Rapirawan untuk menggapai bola. Dan ini yang saya katakan tidak ada yang mustahil. Gol lagi dan lagi tercipta. Poptri berhasil membalikan keadaan. Ada kesempatan untuk menjebol gawang dari kesebelasan Ortu, dilakukan oleh seorang Bokir. Tendangannya begitu cantik, begitu baik dilakukan oleh seorang Bokir sehingga menyulitkan penjaga gawang dari kesebelasan Ortu FC, Bung Aurel. Betul sekali, Irwan Wijasmara kali ini berikan umpan, berbahaya datangnya. Gagal dikuasai oleh Jaka Utama. Kembali lagi serangan berbalik. Wahyu 1-2 dia dengan seorang Cahaya Sumirat. Cahaya Sumirat kembalikan lagi pada seorang Wahyu. Siapakah yang akan dituju oleh Wahyu? Dia memiliki untuk memberikan umpan silang sehingga berhasil diantisipasi dengan begitu baik. Kini serangan berbalik, Isanjay. Masih Isanjay, berikan saja pada rekannya. Kembali lagi coba dikuasai oleh Heru. Dicuri saja oleh seorang pemain yang baru saja masuk, yaitu adalah seorang Indra. Pendek bola yang berikan, kali ini cepat coba lakukan pergerakan. Terjatuh zaman, nampaknya ke Pelitek tadi. Sleo nampaknya seorang nyaman. Betul, lebarkan saja ke sisi sebelah kanan. Kini di sana berlari adalah seorang Ilham. Ilham kini coba berlari. Bukan Ilham Jaya Kusuma, Bung Aurel. Bukan, sudah pensiun itu, Bung. Udah pensiun ya. Dan dia para penonton yang hadir langsung di lapangan. Ayang Embeb ini, Bung Wahyu. Betul. Bayang-bayangi saja. Berbahaya kali ini. Dua pemain bahkan melakukan serbuan. Isanjay dengan salah satu rekannya itu adalah seorang Unyil. Keluar bola meninggalkan lapangan. Dan ini dia bagaimana terlihat bagaimana banner-banner champion
yang ada di pinggir lapangan, di mana setelah pertandingan ini akan ada seremoni terlebih dahulu. Betul sekali. Sudah dipersiapkan ya Bung Aurel. Betul sekali. Tadi ketika Poptri masuk ke lapangan pun ada guard of honor yang diberikan oleh para pemain dari Orto FC. Zaman ditarik keluar digantikan oleh Septo. Pun apa yang terjadi kali ini? Banyak pelatih dari kesebelasan Poptri memasukkan pemain-pemain cadangannya Bung Aurel untuk memberikan kesegaran terhadap timnya. Ya karena memang sudah tidak ada yang dikejar lagi. Bahkan kalau mungkin Apon juga boleh sekali ditarik keluar ya. Betul. Apon sejauh ini jarang sekali digantikan Bung Wahyu. Betul sekali. Lempar ke dalam. Dan juga untuk memberikan kesempatan untuk pemain lain yang tentunya untuk memberikan jam terbang juga. Heru kerjasama dengan rekannya. Halim atau rupanya seorang Fauzan. Irwan menilai bola. Isanjae ke depan kali ini kerjasama dilakukan dengan Heru. Serangan coba dibangun. Apa yang terjadi? Kontrol bola yang kurang sempurna nampaknya Bung Aurel dilakukan pemain kesebelasan dari Orto atau seorang Jakun sehingga bola keluar begitu saja, hanya menghasilkan gol kick saja. Sudah dilakukan oleh Cahaya Sumirat. Ada Apon melebar kembali. Wahyu Kopriana kali ini. Betul. Ini kita saksikan adalah seorang Cahaya Sumirat. Pendek bola ia berikan saja. Kembalikan lagi pada Cahaya. Apon. Wahyu. Masih Wahyu. Pendek bola ia berikan. Kini adalah seorang Wahyu kembali. 1-2 sentuhan. Sayang sekali salah pengertian tadi. Miskomunikasi yang terjadi, bahkan kini kiper juga diganti. Betul. Dan Rapi Irawan ditarik keluar, digantikan oleh Aldiansyah. Maksudnya ingin melakukan one-two nampaknya seorang Wahyu dengan Gilang, tetapi bolanya lepas, tidak terjangkau Bung Aurel. Pergantian pemain, bahkan ini Muklis juga ditarik keluar. Seorang Muklis ditarik keluar. Yudi, sorry. Oh, Yudi ya? Betul. Muklis dari tadi sudah keluar ya? Kita lihat lagi bagaimana update yang terjadi di lapangan tentunya pemirsa. Kita saksikan kembali serangan yang coba dibangun. Dihalau saja bola keluar lapangan. Kembali lagi. Masih. Coba lakukan lempar ke dalam. Dendi. 1-2 dia. Berbahaya kali ini peluang. Gerakan pivot yang dilakukan tadi cukup membahayakan. Namun masih melebar tadi Bung Wahyu. Itu sekali gerakan yang dilakukan oleh seorang Septo hampir-hampir saja, tapi masih menyamping Bung Aurel. Betul. Suatu hal yang tidak bisa diduga-duga tadi. Betul sekali. Karena tiba-tiba dia lakukan tendangan. Betul. Dengan memutar badan tadi. Ciri khas pivot kalau di futsal itu. Masih pemain kesebelasan Orto kali ini kuasa bola. Betul sekali. Lewat ke Sora Fauzan Faik. Lepas kali ini. Berikan pada Cahaya Sumirat. Masih Cahaya. Cahaya berikan kembali. Masih pemain kesebelasan dari Poptri. Kembali kali ini kuasa bola sepenuhnya. Masih mengutak-atik bola kali ini. Tetapi direbut kembali ada Cahaya Sumirat. Masih Cahaya kali ini. Berikan kembali bola pada Sora Ilham. Lepas kembali bola. Masih menggiring bola ke depan. Melebar umpan nampaknya. Tetapi umpan yang dilakukan Sora Gatnika masih bisa ditahan oleh pemain belakang sebelasan dari Poptri. Angkat bola ke depan kembali. Ada Gilang di sana. Masih Gilang. Gilang kembali. Peluang dimiliki oleh seorang Gilang. Tetapi tendangannya masih di atas mistar oleh dari Aldiansyah Bung Aurel. Betul, suatu upaya yang begitu baik tadi coba dilakukan. Kini justru Poptri keluar menyerang. Memang ini menjadi ciri khas bagi Poptri. Mungkin mereka di babak pertama tidak begitu ngegas, tapi ketika mereka tertinggal, maka di babak kedua mereka akan selalu memberikan reaksi. Betul. Suatu hal yang perlu dicontoh tentunya untuk tim-tim yang pastinya tertinggal. Di babak pertama, ini dia Poptri selalu memperlihatkan permainan terbaiknya. Bahkan menariknya di sini Bung Wahyu, meskipun mereka pernah bermain dengan 10 pemain, mereka tetap berhasil meraih kemenangan Bung Wahyu. Betul sekali, kolektivitas selalu dipertunjukkan oleh pemain dari kesebelasan Poptri.
24 karat berbalut intan berbata berlian yang dimiliki oleh seorang Gilang lagi dan lagi gagal untuk dimanfaatkan. Belum harinya seorang Gilang, sudah 2 peluang dimiliki oleh seorang Gilang, hanya kurun waktu 3 menit saja. Tetapi kali ini sontekannya masih tipis saja menyamping sebelah kiri penjaga gawang seorang Aldiansa, Bung Aurel. Ada pergantian pemain juga dari Ortu serta juga Pop 3 di mana kini bahkan seorang Dadi pun dimasukkan, Bung. Betul. Ini semua pemain hampir diganti ini. Betul sekali. Memberi kesempatan terhadap pemain cadangannya, Bung Aurel. Dan benar, Apon kini ditarik keluar. Sudah ditarik ya? Betul. Sanjay, Irwan. Kembali lagi. Cahaya Sumirat. Kembali lagi pada seorang Ilham. Dadi. Cahaya. Ke kiri pada Wahyu. Wahyu lebarkan saja pada seorang pemain nomor punggung 11 itu adalah Adam. Wahyu, tenang sekali Wahyu. Lebarkan saja ke sisi sebelah kanan pada seorang Indra. Kini adalah seorang Dadi. Kerjasama yang dilakukan baik sekali. Kolektivitas permainan diperlihatkan oleh Pop 3 kali ini. Kembali lagi tendangan langsung dilakukan. Ini dia Septo. Lagi-lagi Septo melakukan tendangan berbalik badan, Bung Aurel. Betul. Kali ini dari jarak jauh tetapi masih bisa ditangkap oleh Aldiansa. Masih berhasil ditangkap dengan begitu baik. Dan ada pergantian pemain kembali. Siapakah kini yang akan ditarik keluar? Dari Pop 3 kembali. Kini adalah Wahyu. Digantikan oleh Naupal namanya, anak muda dari kesebelasan Pop 3, Bung Aurel. Betul. Bergiliran ini pergantiannya ya. Tersisa Henry, Cahaya, dan juga Nurdin sebagai kiper belum diganti. Betul. Cahaya Sumirat tendangan langsung ditangkap dengan begitu baik saja oleh seorang Aldiansa. Halim. Isanjay. Halim kembali. Tendangan langsung ke depan. Masih Isanjay. Baik sekali Isanjay. Masih Isanjay. Pendek boleh berikan. Isanjay coba menyerobot bola kembali. Kerjasama yang begitu apik sekali. Kini adalah peluang bagi Ortu. Fauzan gol. Kerjasama yang begitu apik antara Fauzan dengan seorang Isanjay berhasil untuk menyamakan kedudukan, kini menjadi 3-3. Betul sekali, pergerakan yang begitu baik dilakukan oleh Fauzan Faik dengan tenang mengeksekusi bola ke gawang dari sebelasan Pop 3 sehingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3, Bung Aurel. Betul sekali. Bagaimana kembali skor kini berimbang, di mana Ortu kembali berhasil mencetak gol. 3-3. Rotasi pemain besar-besaran di pertandingan kali ini untuk Pop 3 dan untuk yang pertama kalinya di Wahyu. Betul. Tidak biasanya Pop 3 melakukan pergantian secara besar-besaran. Ini hanya tersisa Henry dan juga seorang Cahaya Sumirat di tengah lapangan yang masih bermain sejak babak pertama. Betul sekali, Bung Aurel. Ini kembali lempar ke dalam saja. Serangan kembali coba dibangun. Berbahaya pemirsa. Coba mencuri bola, Gilang. Kembali berhasil dikuasai. Pendek saja ia berikan. Kini adalah seorang Irwan Jasmara. Misbahul. Irwan Wijasmara agak tega tadi umpan dari Misbahul. Kita saksikan Gilang. Septo. Ataupun rupanya adalah seorang pemain nomor punggung 16 yaitu adalah Indra. Namun apa yang terjadi kali ini? Harus dilakukan drop ball, bola mengenai itu dari wasit namanya, Bung Aurel. Betul sekali. Tampak happy ya kedua kesebelasan ini memainkan pertandingan pada partai yang terakhir ini, Bung Aurel. Ya, karena memang sudah pekan terakhir tentunya pemirsa. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemirsa semua yang selalu
dan setia menyaksikan tayangan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Isanjay, oh, jatuhkan Isanjay. Betul. Dilanggar nampaknya Isanjay. Salah satu pemain yang paling berbahaya. Di Sangat pertandingan cepat kali ini. sekali pergerakan yang dilakukan Isanjay, Bung Aurel. Bukan hanya cepat, tapi skill individunya juga mumpuni ini, Bung Wahyu. Betul, betul sekali. Sehingga merepotkan ini pertahanan dari Pop 3 sejauh ini. Kita saksikan. Ini adalah tendangan bebas. Rifki Gatnika ini, Betul? pemain dari Ujung Berung Bandung, putra Bisa dari Bapak Ikus, masih bisa ditahan pemain belakang kesebelasan dari Pop 3. Kembali lagi. Irwan Jasmara. Angkat bola. Masih Irwan Wijasmara. Irwan Wijasmara angkat bola. Berbahaya. Kembali masih berhasil dihalau. Misbahul. Gagal kembali. Kembali masih Ortu. Oh. Mudah saja untuk diamankan. Nurdin. Pendek saja bola pada Cahaya. Lebarkan ke sisi sebelah kanan. Mencoba mendorong bola kali ini. Kembali berhasil dicuri. Sangat terbuka sekali ya Bung Aurel, buktinya 3 atau 6 gol sampai ke menit 55 atau menyisakan waktu 5 menit saja di babak yang kedua ini. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Isanjay kembali. Pindahkan ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya. Masih berhasil dikuasai. Ke depan kali ini. Baik sekali kerjasama. Dadi. Septo. Masih Septo. Dadi. Dadi baik sekali Dadi. Tendangan coba dilakukan oleh Dadi. Masih berhasil ditutup dengan begitu baik. Oh, menghasilkan gol kick kali ini. Hanya gol kick saja ya untuk kesebelasan dari Ortu FC. Betul. Serangan kembali coba dibangun. Rifki Gatnika, ada Heru. Kembali kali ini masih pemain kesebelasan dari Pop 3. Ditahan kembali. Oh, berbahaya kali ini. Masih tendang saja. Tendangan yang dilakukan pemain kesebelasan Pop 3. Dimas tadi. Dimas nampaknya ya Bung Aurel. Betul. Dimas melihat bagaimana ada suatu ruang kosong yang coba dimanfaatkan. Sangat membahayakan tadi tentunya. Beruntung masih bisa diantisipasi. Kita saksikan. Kembali coba mendorong bola. Irwan Jasmara. Kini adalah seorang Heru. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, di sana Unyil coba berlari. Unyil angkat bola ke tengah. Nurdin kembali. Masih berhasil menghalau bola ataupun menangkap bola saya. Kedua tim kini sudah sangat enjoy ya Bung Wahyu. Betul sekali. Sangat hepan nampaknya. Tidak ada beban yang harus dikejar lagi. Betul sekali. Pop 3 sudah meraih juara. Ortu juga tidak terdegradasi. Selamat dari degradasi nampaknya kesebelasan dari Ortu, Bung Aurel. Mereka berada pada peringkat ke-6 sejauh ini. Kita saksikan lemparan ke dalam. Masih berusaha untuk menguasai bola. Ke depan kali ini. Gagal kembali pemirsa. Lempar ke dalam saja. Pendek bola ia berikan. Kini kembali serangan. Coba dibangun. 1-2 sentuhan. Heru ke kanan. Kini adalah seorang Isanjay. Masih Isanjay. Ke depan tadi coba berikan umpan. Gagal kembali pemirsa. Pindahkan saja ke sisi sebelah kanan. Angkat bola kali ini. Oh, berbahaya. Terlepas kali ini. Kembali masih berhasil diantisipasi. Masih dalam penguasaan para pemain dari Pop 3 tentunya pemirsa.
1 menit saja diberikan tambahan waktu oleh wasit. Sandriawan, kali ini ada Gilang, kali ini masih Gilang, lepas bola dari Gilang, terjatuh seorang Gilang, bukan sebuah pelanggaran. Kalau saja bola ke depan, pemain belakang kesalahan dari Ortu. Saya ke belakang saja, ini seorang Gilang. Tapi lagi-lagi masih pemain kesebelasan dari Poptri, kali ini kuasa bola sepenuhnya. Angkat bola ke depan, siapa yang tuju di sana, masih bisa dihalau kembali. Masih kembali kali ini. Pas kembali bola pemain kesebelasan dari Poptri. Kali ini pemain kesebelasan dari ada Heru melebar saja. Sanjay kali ini masih Sanjay pada seorang Heru. Masih Heru kembali. Oh, apa yang terjadi? Pelanggaran. Pelanggaran nampaknya terlebih dahulu dilakukan oleh Henry nampaknya sama atau main dari Poptri. Saudara Andrian terhadap Heru sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Ortu FC. Ada peluang untuk kembali unggul di babak yang kedua. Menyisikan waktu 1 menit saja. Tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan dari Ortu FC. Misbahul kali ini akan mengambil set piece tendangan bebas di sisa waktu yang ada. Apakah ini akan menjadi malapetaka untuk Poptri di menit-menit akhir? Misbahul berbahaya. Oh, hampir saja tentunya pemirsa. Bagaimana suatu peluang yang dimiliki oleh tim dari Ortu di sisa waktu yang ada. Namun kini waktu belum usai. Kita saksikan masih ada serangan berikutnya untuk Poptri di sisa waktu yang ada. Kini kita coba saksikan di sana ada para pemain dari Poptri yang coba berlari. Keluar bola meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan pemirsa, usai sudah laga antara Poptri melawan Ortu FC. Skor akhir 3-3 dan terbukti 13 pertandingan Poptri tidak terkalahkan. Betul sekali, berbagi poin nampaknya di partai atau di match yang kedua ini. Di partai yang terakhir antara kesebelasan Poptri melawan kesebelasan Ortu FC 3-3 dengan secara otomatis kesebelasan Poptri keluar sebagai juara pertama di Liga 1 Bandung Premier League, Bung Aurel. Kami ucapkan selamat tentunya untuk Poptri yang berhasil meraih gelar di season kali ini, di mana mereka sempat terseok-seok di musim lalu karena mereka kalah dari Bagunda Cicalengka. Namun di musim kali ini mereka tampil dengan begitu sangar, dengan begitu mengerikan, hingga pada akhirnya berhasil meraih juara di season kali ini. Tidak terkalahkan ya Bung Aurel, dari 13 kali laga 11 kali meraih kemenangan dan 2 kali meraih hasil seri, Bung Aurel. Betul sekali. Melihat permainan dari Poptri, bagaimana pendapatnya Bung Wahyu? Pendapat saya kesebelasan dari Poptri FC yang kita saksikan ini dia bagaimana para pemain yang sedang bersalaman tentunya. Ini dia ada jersey ataupun kaos champion juga yang memang menandakan mereka sudah menjadi juara tentunya pemirsa. Suatu hal yang tidak bisa diduga-duga, bahkan mereka memastikan gelar juara semenjak ataupun 2 pekan sebelumnya, Bung Wahyu. Betul sekali. 2 pekan sebelumnya kesebelasan Poptri sudah meraih kemenangan, sudah meraih juara, Bung Aurel. Betul, yang artinya memang konsistensi dari Poptri ini tidak ada yang bisa mengalahkan lagi, Bung Wahyu. Betul sekali, betul sekali. Terbukti pada match yang terakhir ini atau partai yang terakhir ini kesebelasan Poptri kembali tidak terkalahkan, Bung Aurel. Bahkan terlihat bagaimana objektivitas dari para pemain Poptri ketika mereka sudah memastikan mereka sebagai juara. Mereka coba mengejar gelar lain seperti top skor yang kini dikuasai oleh Dendi dengan 16 gol. Betul. Dan itu juga best coach yang nampaknya akan diberikan terhadap coach Rian Rizal. Betul. Ada juga best player yang tentunya akan keluar dari tim Poptri juga pastinya, Bung Wahyu. Betul sekali. Dengan menyapu semua gelar nampaknya kesebelasan Poptri, Bung Aurel. Menurut Bung Wahyu sendiri ketika melihat permainan sejauh 1 musim ini, menurut Bung Wahyu siapakah yang cocok untuk menjadi best player untuk season kali ini? Untuk season kali ini saya cenderung ke Cahya Sumirata, Bung Aurel. Cahya Sumirata. Betul sekali. Kita akan saksikan nanti di lapangan siapakah yang akan mendapatkan best player, meskipun saya juga sebetulnya sudah dapat namanya, Bung Wahyu. Oh, betul. Tapi kita tunggu aja nanti pengumuman di lapangannya. Betul ya. sekali.